Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada para peserta pesantren di Imah SMP Negeri 1 Purwakarta yang Allah muliakan. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ni'matillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu bisa hidup di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena dulu kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Apa doanya? Yang tentunya sama, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Nah, sekarang udah tiba bulan Ramadan, malah kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu berpuasa. Yang alhamdulillah hari ini sudah menginjak kepada hari ke-6. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah bahwa puasa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, para peserta pesantren di Imah SMP Negeri 1 Purwakarta yang Allah muliakan, materi dalam pembelajaran ini Bapak akan menyampaikan yang temanya mencintai Al-Quran. Anak-anak sekalian, di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan mengenai petunjuk ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya di Quran surat Al-Baqarah 185. Karena itu anak-anak sekalian yang berada di rumah, silahkan dibuka Al-Qur'annya, yaitu Al-Baqarah 185. Kita sama-sama menyimak ya, terutama nanti terjemahnya, apa yang Allah firmankan kepada kita sebagai manusia yang beriman yang sedang melaksanakan puasa ini. Silakan dibuka. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah
bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Anak sekalian, itu isi firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Yaitu tadi, satu sebagai huda itu petunjuk, wa bayyinati, dan yang kedua yaitu sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu sebagai Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Yaitu pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, anak sekalian, supaya lebih jelasnya penjelasan bagaimana bersikap kita sebagai orang yang beriman terhadap Al-Quran, yang tentunya Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, ya, kita harus tahu Al-Quran itu. Pertama, kita berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran itu. Pelajari mulai dari hurufnya, ya, cara bacanya. Nah, kalau udah bisa membacanya, udah bisa, ya terus membaca, ya, membaca dengan baik, dengan pakai ilmu tajwid dan makhraj, sehingga enak didengar. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengkajinya, dikaji Al-Quran itu. Mana yang ditunjukkan Allah mengenai Al-Quran itu adalah sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya. Nah, itu harus dipelajari, ya, dikaji kita. Kemudian yang keempatnya, setelah dikaji, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena kita sebagai orang yang beriman. Anak sekalian, bagaimana cara mencintai Al-Quran? Nah, silahkan simak video yang akan membahas mengenai bagaimana cara mencintai Al-Quran oleh Bapak Kiai Haji Agim. Silahkan disimak. Juga kisah nyata seorang remaja putri yang ada tumor di otaknya dan memikirkannya mati karena kata dokter juga ini memang berat sakitnya. Dan wanita muslimah ini berpikir, saya kalau meninggal apa teman saya dikubur? Sedang amal saya belum banyak, maka bertekadlah terus memperbanyak Al-Quran, walaupun kalau mikir lama tuh katanya jadi sakit. Karena entah bagaimana, tapi dengan membaca Al-Quran tidak sakit. Kalau mikir yang lain sakit. Ketika selesai 30 juz berusaha menghafal, dan ketika diperiksa oleh dokter, dokternya juga heran. Benar-benar si tumornya itu menjadi oleh Allah dihilangkan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang luput satupun dari pengetahuan Allah, dan tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah, dan tidak ada satupun yang lepas dari balasan. Semua perbuatan ada balasannya, sekecil apapun, dengan adil. Semoga kita termasuk orang yang
tidak pernah bisa lupa kepada Allah setiap saat. Siapakah orang yang paling dicintai Allah? Yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak diingat oleh Allah Subhanahu wa taala secara spesial. Siapakah orang yang paling banyak diingat oleh Allah? Dalilnya kita sudah tahu bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Orang yang paling banyak zikrullah, itulah orang yang paling dicintai Allah. Zikrullah adalah amal yang paling mensucikan, paling mengangkat derajat, yang paling tinggi, yang lebih baik daripada menafkahkan emas, gunung emas dan perak, lebih baik daripada terbunuh dan membunuh di jalan Allah, adalah zikrullah ta'ala. Karena segala urusan yang paling penting adalah menjadi ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah seperti lampu yang nyala dan lupa kepada Allah seperti lampu yang mati, nah itulah kita lihat siapa diri kita. Kalau kita jarang zikir kepada Allah, gelap. Gelap itu berarti gelisah, gelap itu berarti bingung, gelap itu sering berarti berbahaya bagi kita. Benar? Zikrullah yang paling lengkap adalah sholat. Makanya kalau ada masalah, maka pertama diperiksa adalah sholat. Kalau sholatnya sudah bermasalah, maka zikir yang paling komplitnya itu bermasalah. Kenapa sholat? Sholat itu zikir dalam keadaan berwudu, sholat itu zikir dalam keadaan menghadap kiblat, sholat itu lengkap. Ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada syahadat, ada sholawat, ada salam. Dalam sholat itu ada Al-Fatihah, Ummul Quran. Dalam sholat ada surat-surat Al-Quran. Dalam sholat ada ruku, tasbih sambil ruku, ada tasbih sambil sujud. Dan ada doa yang sangat lengkap dalam sholat itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Minta ampunan, Rabbighfirli, minta kasih sayang, wajburni, minta kecukupan, warfa'ni, minta diangkat derajat, warzukni, minta rizki yang berkah, wahdini, minta petunjuk, wa'afini, minta kesehatan, wa'fu'ani, minta dihapuskan semua jejak dosa dan aib. Makanya kalau sholat buruk, hidup buruk. Ada pertanyaan, kenapa itu nggak pernah sholat rezekinya banyak? Rezeki apa? Yang halal atau yang tidak halal? Yang berkah atau tidak? Rezeki yang besar itu adalah justru bisa sholat dengan baik. Kalau hanya perkara dikasih uang, itu penjahat juga dikasih. Jangan iri. Maka kita harus mulai evaluasi, sholat saya bagus atau tidak. Dari segi waktu, TBM tidak tepat waktu, berjamaah di masjid. Dari segi kualitas, dari segi kuantitas, terus harus punya target. Saya ingin memperbaiki sholat saya. Kalau sholatnya hanya rutinitas, berarti tidak begitu bagus. Sholat itu menjadi sesuatu yang dinikmati, sebagaimana Rasulullah SAW menikmati sekali sholatnya. Kalau sholat masih jadi beban, maka kita tidak akan menikmati kualitas sholat. Sholat itu menjadi kerinduan, sujud itu ngangenin harusnya. Nah inilah hadirin yang harus kita evaluasi. Kita ingin banyak cita-cita, itu mah gampang.
Urusan cita-cita, keinginan, harapan itu mah kecil sekali. Bagi Allah tidak ada apa-apanya. Gini, tubuh ini rumit, beres. Rumit sekali tubuh ini. Beres. Bandingkan rumitnya tubuh dengan rumitnya masalah kita. Rumitan mana? Kan? Coba jawab. Kok nggak ada yang jawab begini? Rumit mana, masalah pengurusan tubuh atau masalah yang kita hadapi? Masalah kita tidak ada apa-apanya. Paling masalah rezeki dikit, padahal ini juga rezeki. Masalah jatuh cinta kepada orang yang salah misalkan. Masalah, apalagi sih masalahnya? Cemen, remeh temeh. Kalau sholat baik nanti masalah kita diberesin oleh Allah. Keinginan, ketakutan. Tidak jauh masalah itu dari dua hal. Dari harap dan takut. Iya kan? Cuma dua kok masalah itu. Menginginkan sesuatu atau takut oleh sesuatu. Saudara ingin apa? Kan? Gak punya keinginan kan? Selanjutnya, jadi kalau sudah menginginkan sesuatu, ingat kualitas sholat. Sholat saya baik atau tidak. Kalau takut oleh sesuatu, ingat sholat. Ya itu aja pertamanya. Nah, amalan apa nih? Ya kalau sholat TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Khususnya bagi lelaki. Sholat apa lagi yang diandalkan? Tahajud. Gampang, lihat tahajudnya bagaimana. Kalau tahajudnya sudah babak belur, ya sudahlah. Karena tahajud itu memang saat yang sangat spesial. Sebelum ada perintah 5 waktu sebetulnya qiyamul lail dulu tuh. Terus sholat rawatibnya periksa ya. Kalau bisa 40 rakaat sehari, 17 fardu, 10 rawatib atau 12, 11 tahajud, 2 duha, 40 tuh. Coba dihitung sendiri. Sekarang amal apa lagi yang paling top supaya zikirnya ajeg sudah sholat? Apa? Quran, Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah. Kalau zikir-zikir seperti al-maksurat atau sesudah sholat itu harus zikir tuh ya. Subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang mulut nyebut nama Allah, hati tidak. Itu bagus. Yang lebih bagus ya mulut ya hati ya. Tapi kalau Al-Quran, Masya Allah. Jadi zikir dengan Al-Quran ini luar biasa. Tidak gini ya, di Indonesia ini sekarang sudah semakin banyak orang kembali ke Al-Quran. Karena walaupun tidak paham artinya, membaca Al-Quran itu sudah berpahala. Satu huruf itu 1 kali 10 kebaikan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita sudah 190 berbuat kebaikan. Hanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan perkara harus hafal semua, karena setiap orang beda-beda kemampuannya. Yang penting harus baca semua, ya. Harus tilawah, karena kemampuan menghafalkan berbeda satu sama lain. Tapi kalau kemampuan membaca, saya kira harusnya sama semuanya. Betul? Jadi yang mana yang paling bagus? Yang sekali baca langsung hafal atau susah baca baru hafal? Mana yang bagus? Dua-duanya bagus ya. Saya juga mau sekali baca langsung hafal. Tinggal nanti memperbanyak murojaahnya ya.
Jangan salah jawab hadirin, bisa jadi lambat. Padahal Ustaz, silakan. Tes. Surat Yunus, surat ke-10, ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Allah Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah. Kita tahu masalah kita penyakit. Apakah dengan membaca Al-Quran saja bisa sembuh penyakit hati? Setidaknya hadirin, minimal kalau orang sibuk membaca Al-Quran, dia tidak akan sibuk ngomongin orang. Benar? Tidak akan sibuk ngobrol. Bagaimana mungkin sibuk ngobrol sambil sibuk baca Quran? Orang yang sibuk membaca Al-Quran tidak mungkin sibuk bergibah. Bagaimana mungkin bergibah sambil membaca Al-Quran? Minimal sekali itu ya. Walaupun belum paham, tapi kita sudah tercegah dari keburukan. Kan rumusnya begini, barang siapa yang sibuk berbuat kebaikan, dia akan tercegah dari perbuatan buruk. Karena waktu kan cuma sama, 24 jam. Sekarang diisi kebaikan, di mana tempatnya keburukan. Makanya orang yang sibuk membaca Al-Quran, insya Allah secara umumnya saja dia akan tercegah dari ngomong buruk. Nah, sedang ngomong buruk itu pengotor hati. Belum lagi kalau ikhlas, walaupun belum paham yang dibacanya, kalau ikhlas Allah tahu ini hambanya ingin mendekat kepada Allah dari setiap huruf yang dibacanya. Allah tahu niat di hati, beda ya. Yang membaca Al-Quran demi dipuji orang, yang membaca Al-Quran demi dikagumi orang, yang membaca Al-Quran demi ijazah, yang membaca Al-Quran demi piala, yang membaca Al-Quran demi jodoh, itu beda-beda. Tapi yang paling top adalah yang membaca Al-Quran saking inginnya dicintai oleh Allah, saking inginnya menjadi orang yang diingat secara spesial oleh Allah. Ini niat ini menentukan hadirin, karena ada pembaca Al-Quran yang jadi ahli neraka. Mungkin sudah ingat ya, dalam hadis sahih, orang yang kedua dihisab sesudah mujahid adalah yang belajar agama dan mengajarkan, yang belajar Quran dan membaca. Kenapa? Karena Allah tahu hati orang itu membaca Al-Quran ingin penilaian makhluk, ingin disebut qari'ah terbaik, yang indah suaranya. Bukan tidak boleh indah, tapi kita indah supaya disukai Allah. Ada yang indah supaya disukai orang, ada yang indah supaya disukai Allah. Indahnya sama, niatnya yang beda. Nah, yang satu disukai Allah, yang satu dimurkai Allah. Karena yang satu menuhankan Allah, yang satu menuhankan penilaian makhluk. Makanya dalam membaca Al-Quran ini, tilawah Quran ini, seyogianya adalah meluruskan niat. Mau apa nih kita sibuk dengan Al-Quran? Niatkanlah untuk zikrullah. Padahal Ustaz, ada lagi baca? Ya. Tes. Surat Al-Isra ayat yang ke-9. Surat ke-17. Tadi surat ke-10 ayat 57 ya. Jadi barang siapa yang ingin disembuhkan penyakit lahir wal batin, diberikan petunjuk, hidayah serta rahmat, limpahan kasih sayang, datangnya dari Al-Quran. Silakan. Surat berapa tadi? Surat ke-17. Surat ke-17 ayat ke-9. ayat ke-9.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka mendapatkan pahala yang besar. Segala urusan itu tergantung hidayah, hadirin, petunjuk. Ini bicara ini kalau nggak ada ilmu, nggak ada petuntunannya, nggak bisa bicara apa-apa. Oleh karena itu, orang yang jauh dari Al-Quran jauh dari petunjuk. Memang ada tahapannya. Pertama membaca Quran, yang kedua memahami, ya, yang ketiga mengamalkan, yang keempat mengajarkan. Nah, hadirin sekalian, tapi bedanya Quran dengan kitab yang lain, walaupun belum paham, sepanjang niatnya lurus, ya, itu sudah membawa banyak keberkahan, pahala banyak. Ya, seperti yang tadi, minimal sekali dengan sibuk membaca Al-Quran kita tercegah dari perbuatan sia-sia, apalagi perbuatan maksiat. Tidak bisa campur itu. Nah, yang bisa merusak membaca Al-Quran adalah niatnya. Hati-hati nih, pokoknya kalau ada orang dibagus-bagusin, tidak ada orang jelek, nah, niatnya karena pengen dipuji, nah itu bisa gejala. Ada orang baca Quran, tidak ada orang tidak baca, itu juga sudah gejala. Dipuji semangat, tidak ada yang muji, tidak semangat. Kamu mau bacaannya jelek, langsung mogok. Berarti memang dia niatnya, kalau dikasih penghargaan menggebu, tidak dihargai, dia sakit hati. Dikasih hadiah langsung membara semangatnya, ternyata dia nggak jadi dikasih hadiahnya, mogok. Itu sudah ciri-ciri itu. Kalau orang yang ikhlas mah udah nggak ada urusan sama sekali dengan orang tahu atau tidak, orang lihat atau tidak, orang muji atau nyaci, orang menghargai atau tidak, itu nggak ada urusan sama sekali. Urusannya adalah saya ingin setiap huruf yang dibaca membuat saya semakin disayang Allah, dirahmati Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, ditunjuki, diampuni, disayangi. Bas, nggak ada lagi yang lain. Perkara nanti dapat hadiah hafiz Quran itu bonus, ya. Yang paling penting kan bukan sebutan dari makhluk. Yang paling penting kan diterima oleh Allah, benar? Perkara sesudah itu urusan jadi beres, dapat hadiah, dapat kemudahan, dapat kemudian dapat doanya lebih diijabah, itu bonus-bonus. Tambahan karunia sesudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi tujuan, ya. Misalkan saya ingin menghafal Quran supaya dapat jodoh. Ini merendahkan Allah. Orang nggak hafal juga pada dapat jodoh, ya. Tapi yang dapat jodoh belum tentu berkedudukan di sisi Allah. Ada lagi Ustaz? Itu hadis, ya, silakan. Tes, ada 3 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anh, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran dan menurunkan derajat kaum yang lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-Quran itu akan didatangkan pada hari kiamat nanti. Demikian pula para ahlinya, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran di dunia. Dia akan didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kedua surat itu menjadi hujjah untuk keselamatan orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sungguhnya sangat banyak hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya. Tapi sekarang kita simpulkan begini saja. Bagi yang belum bahasa, belum bisa baca, ketukar hurufnya aja repot ya. Bagi yang belum bisa baca, di antara semua pendengar dan yang menyimak, mulai detik ini bulatkan tekad mau belajar. Jangan sampai mati tidak bisa baca Quran sama sekali. Itu derajatnya menjadi sangat rendah. Jangan karena usia menjadi malu belajar, tidak ada ruginya. Bagi yang belajar baca, itu pahalanya dua. Satu pahala belajar, dan yang kedua pahala membaca. Masya Allah. Yang terbata-bata, baca Quran sebaiknya tidak belajar sendiri, tapi harus ada gurunya. Karena oleh Allah dibuat Al-Quran itu sensitif. Satu titik saja bisa berubah makna. Kalau satu titik di mana dulu ya? Kalau di bawah titiknya apa? Ba, tergantung hurufnya ya. Di bawah bisa, kalau ba, kalau perahu ba, iseng tambah titik satu lagi jadi ya, dinaikin ke atas jadi nun ya, tambah jadi tak. Masya Allah, begitu sensitifnya Al-Quran. Belum lagi kho, ha, itu benar-benar ini mengakibatkan Al-Quran itu sangat terpelihara. Karena Allah sudah menjanjikan Al-Quran itu terpelihara. Nah, di antaranya syariatnya adalah belajarnya harus pakai guru, berguru ya. Bagi yang sudah bisa baca, sebaiknya harus ada target. Yang saya dengar itu target minimal itu 1 bulan khatam. Berarti 1 hari 1 juz. Tidak semua orang bisa langsung 1 hari 1 juz, terutama yang masih terbata-bata. Ditarget saja hadirin, karena tanpa target seperti memanah tanpa sasaran. Bisa tetangga yang ngejerit ya. Harus pakai target supaya mantap. 1 hari 1 lembar minimal lah ya, 2 halaman. Nanti naik jadi 2 lembar. Harus disengajakan. Kalau ngomong sibuk, semua orang sibuk, betul? Ini santri di Darul Quran sekarang sebelum menghafal 40 hari, 1 hari berapa juz? 10 juz. Hadirin, 10 juz. Sehari 10 juz, kapan makannya? Kapan belajarnya? Kalau orang sudah terbiasa kan dimudahkan oleh Allah. Kan yang membuat berat itu adalah tekadnya yang lemah. Kalau tekad kuat selalu akan ada jalannya. Ayo siap, target kita mengikuti para teman-teman yang sudah berjuang. Onedai, onejuj, apa coba? Odoj ya, onedai, onejuj, one day one juz. Siap ini? Lagi cari itu cerita-cerita kisah orang-orang yang bukan orang pesantrenan ya, orang-orang awam yang one day one juz. Sedang cari berita yang nyata, yaitu diantaranya yang cleaning service yang setiap hari 1 juz, lama-lama ikut
seleksi bisa kuliah S1, lama-lama ikut S2, S3, cum laude dia dari Inggris. Itu karena memang tidak rela sehari pun lepas dari 1 juz minimal. Bahkan kalau menjelang ujian itu ditingkatkan terus sholat malamnya dan bacaan Qurannya. Ada seorang bapak-bapak usia 74 tahun yang asalnya banyak penyakit, darah tinggi, darah kental, dan sekarang sehat. Kenapa? Karena tidak mau tidur sebelum 1 juz. Jadi gak mau tidur sebelum 1 juz. 1 juz itu berapa lama Ustadz bacanya? Paling cepat setengah jam, bagi yang sedang 45 menit, bagi yang standar 1 jam, 1 juz itu ya. Jadi nonton TV aja film 2 juz ya. Jadi sebaiknya kalau ada film sambil baca Quran. Jadi 2 juz. Sepak bola berapa juz tuh? 2 juznya 1 juz setengah. Ya, bagusnya sambil nonton sepak bola itu sambil baca Quran ya. Jadi insya Allah tidak akan teriak-teriak, tidak akan tegang ya, karena kita akan menghadapi dengan ketenangan ya. Ayo apalagi yang sambil. Jadi kalau sudah terbiasa, ini kan teman-teman ini Ustadz Ahmad dengan Ustadz Yusuf, para penghafal Quran. Kalau sudah hafal Ustadz di Darut Tauhid, apa kewajibannya Ustadz? Punten. Seperti mudarisah. Tes kewajiban bagi musyrif, musyrifah, pembimbing Musyrifah ya. atau pembimbing tahfidz di Darut Tauhid, kewajibannya 5 juz, minimal 5 juz per hari. Minimal 5 juz per hari itu bagi para pembimbing di sini ya, murojaahnya. Gimana itu pembagiannya Ustaz? Pembagiannya 1 juz qiyamul lail, kemudian 1 juz murojaah, mereka juga melancarkan hafalannya, kemudian 3 juz tilawah yang khusus baca. Jadi 5 juz per hari. Jadi 1 juz pada waktu tahajud, 1 juz murojaah yang hafalan yang sudah ada, Betul. dan 3 juz 3 tilawah. juz. Oh, berarti itu perlu berapa lama tuh? Perlu 5 jam mungkin standar. Kalau yang bagusnya gitu. Ya, Kalau digesitkan boleh nggak? Digesitkan boleh, biasanya untuk para musyrif bisa 30 bahkan 20 menit bisa dalam 1 juz. Kalau sudah hafal gitu ya. Kalau sudah hafal. Sudahlah, kita mau orang-orang standar mah ya. Wajah-wajah saya ini kira-kira berapa nih ya? Kalau amang ngeteng hadirin ya, maaflah dain mah kiai-kiaian. Jadi dipecah-pecah sebelum sholat. Misalnya kalau mepet 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar. Nanti kalau kali 5 aja kan udah 2 kali 5 sama dengan 10 lunas hadirin. Tapi kalau bisa ditambah, kalau ada waktu misalkan di kendaraan baca ya, atau sebelum tidur, daripada banyak mikir nggak jelas ya, mending banyak zikir. Terutama yang stres-stres, yang banyak pikiran, sudahlah mending ngaji aja. Yang lagi kangen, tahu kangen ya, yang lagi rindu sama emak, aki, buyut ya, baca Quran. Yang sedang sedih, apalagi yang sedang broken tooth ya, yang broken heart, udah ya Allah, ya cobalah. Yang ketipu, pokoknya mah udah, teman dalam kerinduan, dalam kesepian, dalam kebahagiaan, udah Quran aja. Mendapatkan ya, ini kemarin cerita seorang santri kita yang wafat waktu melahirkan. Ini cerita dari Teh Ica. Ica tuh istrinya Ustadz Yusuf, wafat pada waktu melahirkan anaknya. Memang wafat karena usianya sudah tiba ya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba waktunya kematian, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sesaat.
Nah, beliau ini takdirnya meninggal pada waktu melahirkan anaknya, alhamdulillah ya. Nah, itu dimimpikan oleh para hafizoh lainnya, hafizoh yang ada di pesantren ini mimpi, dan katanya mimpinya tuh didatangi oleh yang wafat ini almarhumah. Aduh, benar katanya bahwa Al-Quran itu jadi teman di kubur. Aduh, merinding. Bukan merinding takut, tapi merinding betapa bahagianya gitu. Bayangkan kita kan bakal mati, kalau dikubur kita lapang kan, Masya Allah. Juga kisah nyata seorang remaja putri yang ada tumor di otaknya dan memikirkannya mati karena kata dokter juga ini memang berat sakitnya. Dan wanita muslimah ini berpikir, saya kalau meninggal apa teman saya dikubur? Sedang amal saya belum banyak, maka bertekadlah terus memperbanyak Al-Quran, walaupun kalau mikir lama tuh katanya jadi sakit. Karena entah bagaimana, tapi dengan membaca Al-Quran tidak sakit. Kalau mikir yang lain sakit. Ketika selesai 30 juz berusaha menghafal, dan ketika diperiksa oleh dokter, dokternya juga heran. Benar-benar si tumornya itu menjadi oleh Allah dihilangkan. Tadinya untuk bekal pulang ya. Si bapak yang sakit-sakit darah tinggi juga, mau darah tinggi juga susah kalau tenang ya kan. Kan biasanya yang ngambek-ngambek tuh lagi nggak baca Quran. Kalau baca Quran kapan ngambeknya, betul tidak? Ya kan? Jadi kelihatannya oleh-oleh dari Mekah ini, berharap semua yang menyimak baik radio MQ, FB dan sebagainya mulai menyiapkan diri bagi yang belum untuk belajar Quran. Bagusnya punya Quran pribadi ya. Bolehkah baca Quran di HP? Tidak dilarang, tapi ya itu banyak saingan. Mbak WA ya, baru juga Yasin. Dah selesailah 1 juz ya, juz WA. Para pendengar yang budiman, Ustadz Kiai Haji Miftah Farid sedang masih di Tanah Suci, jadi yang harusnya sebagian-sebagian sekarang minta Ustadz Yusuf saja di sini melanjutkan tentang bagaimana, karena beliau di sini bagian dari pimpinan Baitul Quran Darut Tauhid. Mungkin ada informasi bagi jamaah dan bagi para santri ya. Ikut menyimak ya, karena belum makomnya nih, banyak bicara tentang Quran, baru berusaha mematangkan. Tapi lihat di sini wajah-wajah yang ahli Quran tuh kelihatan, ada. Ini baru daftar ya? Ya kelihatan lebih tenang, lebih kalem ya. Cuma ingat satu yang paling penting, kata kuncinya niat. Hancur hafalan sebanyak apapun, hancur suara semerdu apapun kalau niatnya bukan mencari keridhaan Allah. Jadi kalau sudah senang kita diketahui orang, jumlah hafalan kita, senang kita dipuji orang, waspada ya. Kalau kesenangan kita justru kepada makhluk, itu berarti hilang pahalanya. Kita harus berusaha keras agar semuanya lillahi ta'ala. Ustadz Yusuf disempurnakan ya. Atau ada penelpon juga, tanya jawab telepon atau langsung di sini. Ya Ustadz, keutamaannya ya.